Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang rasio keuangan bank. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Intan Widya Pramaseni, NPM 148. Saya Nikade Ulansari Dewi, NPM 285. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sri Surya Marani, NPM 231. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Diah Pitaloka, NPM 372. Saya Nininga Sendi Nayuan, MPM 401. Perkenalkan, nama saya Liwinda Ayuningsih, NPM 021. Saya Kumal Gede Arka Putra, MPM 246. Perkenalkan, nama saya Kade Adirma Santosa, NPM 349. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Ananda Febian Pramarta, NPM 357. Rasio bank. Rasio keuangan digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda. Perbedaannya terutama terletak pada jenis rasio yang digunakan untuk menilai suatu rasio yang jumlahnya lebih banyak. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Jenis-jenis rasio bank. Yang pertama, rasio likuiditas bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama quick ratio, yang kedua investing policy ratio, yang ketiga banking ratio, yang keempat asset to loan ratio, yang kelima investment portfolio ratio, yang keenam cash ratio, yang ketujuh loan to deposit ratio, yang ke-8 investment risk ratio, yang ke-9 liquidity risk ratio, yang ke-10 credit risk ratio, yang ke-11 dan yang terakhir deposit risk ratio. Rasio ini bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Dalam rasio ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama primary ratio, yang kedua risk asset ratio, yang ketiga secondary risk ratio, yang keempat capital ratio, yang kelima capital risk, yang keenam capital adequacy ratio, yang ketujuh gross profit margin on total asset, yang ke-8 net income on total asset. Rasio rentabilitas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank dalam suatu periode tertentu. Rasio ini terdiri dari yang pertama, gross profit margin, net profit margin, return on equity capital, return on total asset, rate return on loan, interest margin on earning asset, interest margin on loan, average multiplier, asset utilization, cost of fund, cost of money, cost of loanable fund, dan cost of operable fund. Dan yang terakhir adalah cost of efficiency. Rasio likuiditas bank. Rasio likuiditas bank merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Terdapat 7 rasio likuiditas. Quick ratio. Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan. Rumus untuk mencarinya adalah quick ratio sama dengan cash asset per total deposit dikali 100%. Yang kedua ada investing policy ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mencarinya adalah investing policy ratio sama dengan securities per total deposit dikali 100%. Banking ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumus banking ratio yaitu total loans per total deposit dikali 100%. Asset to loan ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank. Makin tinggi tingkat rasio menunjukkan makin rendahnya tingkat likuiditas bank. Rumus untuk mencari to loans ratio yaitu total loans per total aset dikali 100%.
Selanjutnya, investment portfolio ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk mengetahui rasio ini, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu sekuritas yang jatuh waktunya kurang dari 1 tahun yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada. Selanjutnya, cash ratio. Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus cash ratio sama dengan liquid asset per short term borrowing kali 100%. Selanjutnya, loan to deposit ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rumus loan to deposit ratio yaitu sama dengan total aset per total deposit plus equity kali 100%. Ukuran resiko-resiko. Yang pertama, investment risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur resiko yang terjadi dalam investasi surat berharga. Rumusnya market value of securities per statement value of securities dikali 100%. Yang kedua, liquidity risk merupakan risiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta likuid yang dimilikinya. Rumusnya liquid asset dikurang short term borrowing per total deposit dikali 100%. Yang ketiga, credit risk ratio merupakan rasio kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit limit dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rumusnya bad debts per total loans dikali 100%. Yang keempat, deposit risk ratio merupakan risiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Rumusnya equity capital per total deposit dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut. Adapun bagian dari rasio solvabilitas yaitu 1. Primary ratio. Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Yang kedua yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset. Yang ketiga yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai risiko lebih tinggi. Dan yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Capital Education Ratio 1, CAR 1. Untuk mencari rasio ini, perlu terlebih dahulu diketahui besarnya estimasi risiko yang akan terjadi dalam pembelian kredit dan risiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga. Capital Education 2 atau CAR 2. Rumusnya yaitu equity capital dikurang fixed asset per total loans ditambah securities dikali 100%. Capital Education Ratio rumusnya yaitu equity capital per total loans ditambah securities dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas bank. Rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha.
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya, rentabilitas rasio bank terdiri dari yang pertama, ada gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya. Lalu rumusnya yaitu operating income dikurang operating expense dibagi operating income dikali 100%. Lalu yang kedua ada net profit margin, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Dengan rumus net income dibagi operating income dikali 100%. Lalu yang terakhir ada return on equity capital atau ROU, di mana return on equity capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan net income. Dengan rumusnya yaitu net income dibagi equity capital lalu dikali 100%. Return on total asset, gross yield on total asset, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Rumusnya operating income dibagi total aset dikali 100%. Operating income atau total aset dikali 100%. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Rumusnya net income dibagi total aset dikali 100%. Rate return on loans mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Rumusnya interest income dibagi total loans dikali 100%. Interest margin on earning asset, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya. Rumusnya interest income dikurang interest expense dibagi total loans dikali 100%. Interest margin on loans, rumusnya interest income dikurang interest expense dibagi total loans dikali 100%. Leverage multiplier merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva. Rumusnya total aset dibagi total equity dikali 100%. Asset utilization, rasio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income. Rumusnya, operating income ditambah non-operating income dibagi total aset dikali 100%. Interest expense ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposan dengan total deposit yang ada di bank. Rumusnya interest expense dibagi total deposit dikali 100%. Cost of fund, rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut. Rumusnya biaya dana dibagi total dana dikurang unloanable fund dikali 100%. Cost of money, rumusnya biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikali 100%. Cost of loanable fund, rumusnya biaya dana dibagi total dana dikurang unloanable fund dikali 100%. Cost of operable fund, biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikurang unloanable fund dikali 100%. Yang terakhir, cost of efficiency, rumusnya total expense dibagi total earning expense dikali 100%. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.